Baik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu, sehingga kami pada saat ini Tuhan berkumpul dalam ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Meskipun sekolah minggu kami masih dilakukan secara online, kiranya Engkau hadir di hati kami, anak-anak-Mu, agar merasakan sukacita sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak terkasih. Salam. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa pengasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena Engkau telah menolong jaga kami setiap waktu, sehingga kami boleh beribadah walaupun secara online. Ya Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, jauhkanlah kami dari mara bahaya, tutup muka kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, beri akal budi dan hikmat sehingga kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kakak harapkan kabar adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat ya, dan tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, dan di sini kami akan bersama-sama mengajak adik-adik yang ada di rumah, kita bersama-sama untuk merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib. Dan di sini kami punya videonya nih untuk kita saksikan bersama-sama. Mari kita menonton videonya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi."
Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Baiklah adik-adik, tadi kami ada mencantumkan video lagu pujian, jadi bisa adik-adik pelajari ya lagunya. Jadi adik-adik kita sudah menyaksikan bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa manusia, untuk menyelamatkan kita supaya kita nanti bisa masuk ke dalam kerajaan sorga kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus.
kita patut mengucap syukur, kita berterima kasih atas pengorbanan Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi umat manusia. Karena cinta dan kasih Yesus yang sangat besar bagi kita semua. Dan minggu depan kita akan bersama-sama untuk memasuki hari Jumat Agung dan Paskah. Jadi mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memaknai dan merenungkan kasih Yesus yang tidak terbatas bagi umat manusia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Pada pagi hari ini mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kemurahan dan kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk berkumpul melewati sekolah minggu kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Yesus, pada saat ini juga anak-anak-Mu memberikan persembahan syukur Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan syukur kami Bapa, agar berguna bagi pelayanan firman Tuhan. Dan berkati anak-anak kami yang berikan dengan sukacita Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, kuat jasmani rohani mereka. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati segala pendidikan dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik kumpulkan di dalam sebuah amplop. Dan untuk pengumpulan amplopnya, adik-adik dapat menghubungi nomor kakak-kakak sekolah minggu yang ada di bawah ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan pujian kita, Ku Ambil Uangku. Adik-adik semuanya, marilah kita siapkan hati pikiran kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap proses yang boleh kami lewati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu ini Tuhan boleh menjadi anak terang dimanapun kami berada, menjadi anak yang membawa sukacita dimanapun kami berada Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap tumbuh kembang kami, buat setiap proses yang boleh kami lewati hingga saat ini. Tuhan, kami juga bersyukur buat orang tua, buat keluarga, buat teman-teman yang Tuhan masih berikan buat kami sampai saat ini. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu ini juga boleh menjadi anak yang membanggakan buat sekeliling kami Tuhan, buat orang tua kami terlebih lagi Tuhan.
Terima kasih Yesus, jaga pelihara kami, biar kami selalu hidup seturut dan sekehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah seluruh doa dan harapan kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba kita di penghujung ibadah kita. Kakak harap adik-adik dapat terus semangat untuk mengikuti ibadah kita selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita, Yesus jagoan kita.